Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana saja berada para sahabat-sahabatku semuanya yang kami cintai,
Ya, pada waktu itu Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang pinter. Ya, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Disuruh Iqra, bacalah hai Muhammad. Ya, wahyu pertama, Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Artinya apa Bapak sekalian? Nabi Muhammad bersabda, ya, di dalam sabda-sabdanya, ya, di dalam nasihat-nasihatnya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, itu Bapak Ibu sekalian, itu murni dari Allah, bukan tulisan atau karangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang, ya, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis pada waktu belum mendapatkan wahyu. Ya. Artinya apa Bapak sekalian? Ya, artinya Nabi Muhammad itu bukan golongan orang yang pintar. Nah, seandainya Nabi Muhammad termasuk golongannya orang pintar sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mungkin orang-orang ahli kitab zaman dulu, atau mungkin orang-orang sekarang, atau orang-orang dulu juga, itu beralasan bahwasanya oh iya memang Nabi Muhammad itu orang yang pintar, pintar nulis, pintar membuat tulisan-tulisan, membuat karya-karya ilmiah, pandai membaca, pandai menulis. Ya wajarlah, itu mah kitab-kitab karangan-karangannya Nabi Muhammad, dongeng-dongengannya Nabi Muhammad, ya, pasti akan menjawab seperti itu. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Dia murni menyampaikan wahyu dari Allah. Dia menjelaskan firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran melalui wahyu dari malaikat Jibril dari Allah, kemudian menjelaskan secara detail di dalam hadis-hadisnya, di dalam cerita-ceritanya yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya sahabat, dan seterusnya. Itu adalah murni dari wahyu dari Allah. Karena dia terpilih menjadi Rasulullah, akhirnya Allah memberikan kecerdasan, akhirnya Allah memberikan kepintaran. Jadi bukan pintar sebelum mendapatkan wahyu, tapi pintarnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan bahwasanya Nabi Muhammad itu kita tidak menerima nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan, karena Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu dia tidak ahli membaca dan tidak ahli menulis. Nah, ini memang benar-benar merupakan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang dulunya tidak mengerti menjadi mengerti, yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sama seperti kita, kalau kita mengkaji terus, mau menerima hidayah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita juga lama-lama menjadi tahu. Yang tidak ngerti menjadi lama-lama menjadi ngerti, yang tidak paham lama-lama menjadi paham, yang belum pintar lama-lama akan menjadi pintar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah otomatis. Kalau orang terus belajar terus, lama-lama akan menjadi pintar. Seperti batu Bapak Ibu sekalian, kalau ditetesi dengan air, netes terus selama sekian bulan, selama sekian tahun, lama-lama batu itu yang keras akan menjadi lunak, akan lobang karena sering ketetesan dengan air, meskipun hanya satu tetes. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit mukadimah dari kami.
Ya, yang terpenting kita supaya tetap kita jaga hati kita jaga niat kita supaya selalu senantiasa di dalam niat mukhlis lillah karena Allah. Baiklah Bapak sekalian, kita lanjut dalam hal ini. Kita akan menjelaskan, kita akan mengkupas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rawahu At-Tabrani. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man allamahu, man barang siapa, allamahu yang mengajarkan, ibnahu pada anaknya. Jadi yang mempunyai anak, anaknya diajari Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Ya, diajari dengan penuh kesabaran, diajari penuh dengan ketelatenan. Yang anak kita dulu tidak mengetahui alif bengkong. Apa alif bengkong? Padahal alif itu ya kencang ya, lurus ya. Ada alif ada yang kadang-kadang juga ada yang bengkong kalau nulisnya pakai tangan. Kalau nulisnya pakai komputer itu lurus ya. Ada yang bengkong juga ya. Nggak ada masalah, mau lurus mau bengkong, yang penting itu hurufnya kebaca alif ya. Jadi mengajari anaknya yang dulu min dambihi, dari dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dulu-dulu pernah dikerjakan karena dia rajin mengajarkan Al-Quran, akhirnya dosa-dosanya oleh Allah yang dulu-dulu diampuni. Wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa ta'akhkhara yang mengakhirkan, sampai dosa-dosa yang baru-baru
baru-baru dikerjakan. Ini sama Allah diampuni karena telah mengajarkan anaknya tentang Al-Quran. Nah, ini juga bisa jadi tidak cuma hanya anaknya sendiri, tapi juga anaknya orang lain, anaknya orang-orang yang dititipkan kepada kita untuk diajari, untuk diramut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga sama akan mendapatkan pengampunan dari Allah, pengampunan dosa-dosa yang dulu dan juga dosa-dosa yang akhir. Waman dan barang siapa allamahu yang mengajarkan hu pada anak, iahu pada Al-Quran, dohiron dengan dohir, maksudnya dengan dohir itu dengan hafal, ya. Maksudnya sampai betul-betul hafal, ya, khususnya pengajar-pengajar tahfidzul Quran, ya, para pembimbing-pembimbing tahfidzul Quran, para pembimbing-pembimbing, penghafal-penghafal Al-Quran. Ba'asahu membangkitkan Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat ala suratil qamar atas rupanya rembulan Lailatul Badri pada malam bulan purnama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, termasuk juga para pengurus-pengurus yang ikut andil di dalam membantu kelancaran penghafal-penghafal Al-Quran. Itu juga akan dibangkitkan besok pada hari kiamat, yang wajahnya itu bersinar seperti sinarnya rembulan pada waktu bulan purnama. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada enggak orang yang begitu melihat bulan purnama itu tidak senang? Begitu melihat bulan purnama yang bulat bundar, kemudian warnanya kuning ke oranye-oranyan, ada gelap-gelap sedikit, cantik sekali, sempurna sekali, lembut sekali. Nah, itu namanya bulan purnama, rembulan. Ini orang-orang yang membantu kelancaran dalam acara kegiatan Al-Quran, ya. Apakah itu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau mengkaji Al-Quran, ya. Itu semuanya, mulai dari mubalek dan mubalekotnya, mulai dari pengurus-pengurusnya yang ikut andil melancarkan kegiatan program Al-Quran, besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan wajah seperti sinarnya terang seperti bulan purnama. Sinarnya, wajahnya seperti bulan pada waktu bulan purnama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau bulan purnama itu kelihatan semuanya bulatnya, nah, tidak kelihatan separuh atau tidak kelihatan seperempat, tapi kelihatan utuh semuanya, 100% kelihatan semuanya. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita saling membantu, mari kita saling mensupport, ya. Kalau kita tidak bisa lancar dalam membaca Al-Quran, kalau kita tidak bisa pintar dalam menghafal Al-Quran karena memang sudah usianya sudah lansia, sudah banyak pikiran, banyak yang dipikir macam-macam. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, yang bisa kita kerjakan apa? Yaitu melancarkan kegiatan anak-anak atau kegiatan pengajian-pengajian di dalam Al-Quran. Pokoknya Bapak-Bapak sekalian, kalau yang dipelajari Al-Quran itu pasti itu merupakan sesuatu kegiatan yang paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi Bapak-Bapak sekalian, sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar pada Al-Quran.
Yang mengajarkan itu para pembimbing-pembimbing Al-Quran. Yang belajar itu adalah para murid-muridnya. Nah, ini bisa dari anak-anak, bisa dari usia remaja, usia dewasa, usia lansia, ya semuanya. Semuanya yang mau belajar Al-Quran itu dipersilakan. Tidak ada larangan. Ini para pembimbing Al-Quran itu sudah mendapatkan kefadolan dari Allah berupa nanti dibangkitkan pada hari kiamat mempunyai wajah seperti rembulan pada waktu bulan purnama. Di samping dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua dosa-dosa yang dikerjakan yang dulu sampai yang akhir diampuni oleh Allah. Dari penampakannya, wajahnya sudah luar biasa, mempunyai wajah seperti sinarnya rembulan. Yuk kalau dikatakan libni pada anaknya, Iqra, membacalah, bacalah Al-Qur'anmu. Kulama ketika qara'a membaca siapa anak ayatan pada satu ayat. Ayatan pada ayat, rafa Allahu azza wa jalla. Rafa Allahu, maka mengangkat Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Dia sebab membaca lil abi, bagi orang tuanya. Diangkat darajatan, derajatnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Begitu nanti pada hari kiamat, pada waktu ketemu pada Allah, bacalah Qur'anmu, maka derajatmu akan naik sebab bacaanmu per ayat, per huruf. Demikian juga orang tuanya naik juga. Anaknya yang membaca naik juga, orang tuanya naik juga bersama anaknya. Derajatnya besok di sisi Allah di dalam surga. Dengan orang tuanya memakai mahkota yang lebih terang yang lebih bagus daripada sinarnya matahari. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak sekalian yang mempunyai anak yang sudah memilih atau sudah mau mengikuti pelajaran penghafal Al-Quran, mengikuti pengajian Al-Quran dan Al-Hadis, orang tuanya supaya mensupport, orang tuanya supaya memperhatikan. Jadi diperhatikan, jangan dicuekin, jangan diberikan beban-beban yang terlalu banyak sehingga anaknya kewalahan. Karena memikul terlalu banyak beban yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Padahal anaknya itu masih dalam taraf usia belajar. Dalam taraf usia belajar masih disuruh kerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Itu ya boleh-boleh saja membantu orang tua, tapi ya jangan sampai terlalu memberatkan kepada anak, karena anak itu belum waktunya untuk bekerja. Orang tua supaya membantu minimal pada waktu kegiatan acara pengajian itu diberikan agak kemudahan, diberikan agak kelonggaran. Bukan pas waktu pengajian kemudian dikasih PR mengerjakan pekerjaan rumah yang terlalu banyak. Malah disuruh bekerja, membanting tulang, memeras keringat, sampai anaknya kecapean. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ya jangan seperti itu. Ya, boleh kita nyuruh anak membantu orang tua, tapi ya jangan terlalu berat, yang ringan-ringan saja. Karena tugas anak adalah usia-usia anak itu usia-usia belajar. Sehingga apa? Nanti kalau bisa seperti itu nanti sama-sama dapat.
akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Akhiratnya anaknya bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran secara mahir, secara utuh, secara sempurna, bisa mengamalkan isi dan makna keterangan yang ada dalam Al-Quran, dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih dan solihat, menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah. Alhamdulillah. Ini orang tuanya untung pasti, ya. Dijamin untung pasti. Hatta sehingga yang tahya berhenti ila akhiri, sampai akhirnya apa-apa mahu beserta anak minal Quran, dari Al-Quran. Anaknya membaca Al-Quran terus, anaknya naik derajatnya di dalam surga. Orang tuanya yang tidak hafal Al-Quran itu juga naik lagi, Bapak Ibu sekalian. Umpama mempunyai anak tiga-tiganya menjadi penghafal Al-Quran, maka derajatnya berkali lipat tiga. Kalau satu anak hafal sampai 30 juz, kemudian dua anaknya yang lain itu juga sampai hafal 30 juz, maka derajatnya menjadi 30 juz. Bacaan 30 juz kali 3 berarti 90 juz. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Derajat nanti itu bisa naik karena salah satunya adalah dari hafalan Al-Quran. Umpama kita di dunia tidak pandai menghafal Al-Quran atau tidak hafal Al-Quran, di akhirat juga tidak akan hafal Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak mungkin kita di dunianya, anak-anak kita atau kita ini nggak hafal Al-Quran, kemudian di akhirat menjadi penghafal Al-Quran, jadi hafal Al-Quran, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Bisanya baca ya kalau ada Al-Qurannya bisa baca. Kalau nggak ada Al-Qurannya nggak bisa baca. Di dunianya juga tidak bisa baca, di akhiratnya juga tidak bisa membaca, karena tidak hafal Al-Quran. Kalau di dalam dunianya sudah hafal Al-Quran, di akhiratnya meskipun sudah meninggal dunia, di akhiratnya Quran itu masih tetap ada di dalam hatinya Bapak Ibu sekalian. Sehingga begitu disuruh baca Al-Quranmu langsung senang, langsung hafal ya. Umpama hafalnya 15 juz, ya sampai 15 juz sana sampai selesai. Nggak mungkin hafal di dunia 15 juz kemudian di akhiratnya 30 juz, ya tidak mungkin. Kecuali Bapak Ibu sekalian, kalau kita niati dengan niatan mukhlis karena Allah, kita ingin menghafal Al-Quran selama sampai khatam sampai 30 juz. Ya, kita sudah mempunyai niat baik seperti itu, sudah ditulis hafal Quran 30 juz. Padahal di dunianya baru 20 juz. Begitu mau masuk 21, ada panggilan ke rahmat Allah, dipanggil oleh Allah, alias sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alias sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Ini Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah niat baik, waktu di dunianya ingin menghafal sampai khatam sampai 30 juz, ingin menguasai Al-Quran sampai secara utuhnya, secara mahir, maka Bapak Ibu sekalian hafal Al-Quran 30 juz dia dapatkan, sampai mahir juga pahalanya dia dapatkan. Karena apa Bapak sekalian? Niat baik oleh Allah itu meskipun belum dikerjakan, sudah niat baik, belum dikerjakan karena terhalang oleh waktu, karena terhalang oleh udzur, karena terhalang oleh kematian, sehingga tidak bisa melanjutkan programnya,
yang ingin menghafalkan sampai 30 juz, menguasai Al-Quran secara utuh, secara sempurna. Itu Bapak Ibu sekalian sudah ditulis oleh Allah sama seperti kita niatnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah niat ibadah haji, kita sudah niat ibadah umroh, tiba-tiba ada pandemi. Tiba-tiba ada peraturan dari pemerintah Arab Saudi, Indonesia, negara Indonesia tidak boleh datang ke negara Arab untuk melakukan ibadah umroh atau ibadah haji karena lagi pandemi, lagi tinggi-tingginya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, padahal kita sudah niat haji, kita sudah niat umroh, terhalang oleh pandemi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berangkat umroh atau berangkat haji. Oleh Allah, meskipun kita tidak bisa berangkat umroh atau ibadah haji, kalau niatnya itu sudah betul, benar-benar ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, karena terhalang niati dengan niatan mukhlis lillah, karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing-sharing dalam pengajian kita pada hari ini kita sudahi. Intinya Bapak Ibu sekalian, anak yang kita ajari, anak yang kita didik untuk bisa menguasai Al-Quran secara utuh, yang mendidik itu mendapatkan pahala, termasuk yang memfasilitasi, mensupport itu mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian yang mensupport, yang melancarkan itu juga termasuk para mubaligh-mubalighatnya juga mendapatkan pahala dari Allah, berupa nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti dia mempunyai wajah cahaya rembulan, wajah rembulan pada bulan purnama, dan juga orang tuanya ikut mendapatkan pahala meskipun orang tuanya tidak pandai menghafal Al-Quran. Pahalanya setiap huruf yang dibaca anak tersebut atau kita yang membaca di akhirat nanti, setiap huruf yang dibaca akan naik derajatnya sampai selesai membacanya. Termasuk guru pembimbingnya juga naik juga derajatnya, naik juga, termasuk yang mensupport naik juga Bapak Ibu sekalian.
Padahal mensupport ya nggak cuma hanya mensupport berupa ucapan, tapi juga berupa tindakan. Udah kamu tak support, tapi apa supportnya itu apa? Ya harus kita wujudkan, yaitu berupa tindakan, berupa mungkin pengorbanan bisa berupa tenaga, memfasilitasi, membersihkan ruangan-ruangan kegiatan pelajaran, maupun juga membantu berupa menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu kelancaran dalam urusan sabilillah. Itu namanya membantu sudah sesuai dengan ucapan dan juga perbuatan. Kalau kita nggak bisa membantu apa-apa, minimal kita membantu doa. Mudah-mudahan saya doakan Allah paring lancar dan barokah. Amin ya robbal alamin. Itulah Bapak sekalian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Mudah-mudahan kita tetap di dalam hidayah Allah, bisa husnul khotimah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.